Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Dalam refleksi Gema pada hari ini berjudul Rencana Allah yang Melampaui Akal. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada hari ini dan kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya berkat-Mu selalu baru dalam kehidupan setiap kami. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Kau yang berbicara sekali lagi dalam hidup kami. Berbicara pada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, siapakah orang yang dalam dunia ini yang tidak pernah menghadapi pencobaan? Saudara, pencobaan adalah hal yang tidak mungkin terhindarkan. Bahkan saudara, Tuhan Yesus sekalipun pernah dicobai. Saudara, ada kalanya kita menang atas pencobaan. Namun saudara, ada kalanya juga kita kalah dan kita terjatuh di dalam dosa. Nah, hari ini kita akan belajar kunci kemenangan seorang Yusuf atas pencobaan. Tetapi kita akan terlebih dahulu melihat Alkitab dalam Kejadian pasal 39 ayat yang pertama dan kedua, kemudian saya lanjutkan di ayat 6b sehingga sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, kisah Yusuf yang digoda oleh istri Potifar ini, barangkali ini adalah satu kisah yang paling kita ingat saudara. Dari keseluruhan catatan kisah hidup seorang Yusuf, mulai dari Kejadian pasal ke-37 hingga pasal yang ke-50 ini saudara. Saudara, di antara berbagai macam pencobaan yang terjadi dalam kehidupan manusia saudara, ada pencobaan materi, pencobaan kekuasaan, popularitas, dan berbagai macam pencobaan lainnya. Maka pencobaan yang dihadapi oleh Yusuf ini dapat dikategorikan sebagai pencobaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, di mana Yusuf digoda dan dipaksa berhubungan dengan istri dari Potifar, seorang pejabat kepala pegawai Raja Fir'aun saudara. Saudara, istri dari Potifar ini sendiri menyukai Yusuf karena dikatakan parasnya yang elok dan sikap Yusuf yang manis saudara. Dan inilah saudara kelebihan fisik dan perilaku dari Yusuf yang membuat istri Potifar itu terpesona terhadapnya. Sehingga ia kemudian menggoda Yusuf untuk berhubungan dengan dia. Bukan hanya sekali saudara, namun sampai 2 kali usaha pencobaan itu dilakukan oleh istri Potifar ini. Saudara, sebagai seorang yang masih muda, hidup sendiri jauh dari keluarga, dan ada kesempatan tentunya saudara, maka sangat mungkin seorang pemuda seperti Yusuf ini dia bisa menyerah atas pencobaan seksual ini. Tapi katakan bahwa meski 2 kali saudara dia digoda dengan rayuan dari istri Potifar ini, Yusuf tidak terjatuh dalam perangkap pencobaan dosa saudara. Saudara, apa menjadi kunci keberhasilan Yusuf menghadapi godaan seksual ini? Maka saudara, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita kunci keberhasilan Yusuf bukan karena dirinya. Kunci keberhasilan dari seorang Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Saudara, dari 5 ayat yang pertama dari pasal ke-39 ini, maka kita akan menemukan setidaknya 5 kali saudara, nama Tuhan disebutkan untuk menunjukkan apa?
bahwa kisah hidup Yusuf bukan kisah soal dirinya sendiri, melainkan karena ada campur tangan dan penyertaan Tuhan atas Yusuf. Dan inilah disadari oleh Yusuf. Itulah mengapa ketika dia pertama kali digoda oleh istri Potifar ini, Yusuf menolak ajakan dan dia memberi alasan, saudara. Dan dia mengatakan bahwa dalam alasan itu, bahwa keberhasilannya sampai pada posisi yang dipercaya oleh seorang Potifar itu bukan karena kehebatannya semata, melainkan karena Tuhan yang menyertai apa yang dikerjakannya. Sehingga dia mampu berkata, dia katakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, saudara. Yusuf menyadari bahwa Tuhanlah yang memberi keberhasilan, dan dia tidak ingin mengecewakan hati Tuhan dengan perlakuan tercela yang menodai kepercayaan Tuhan atas dirinya. Ia tahu mana batasan moral yang tidak boleh dilanggarnya. Saudara, meski harus menerima konsekuensi difitnah, dipenjara, saudara, Yusuf memilih bertanggung jawab dengan apa? Kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Ketimbang hidup enak, hidup mewah, tetapi tanpa disertai oleh Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita bisa melihat pasal 39 ini dibuka dengan satu pernyataan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan menariknya, saudara, bagian ini pun juga ditutup dengan satu pernyataan yang sama. Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, di ayat ke-23b dicatat di sana, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wow, saudara. Keberhasilan seorang Yusuf mengatasi godaan seksual ini bukan sekedar karena dirinya sendiri. Tetapi sekali lagi, karena semata-mata Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Dan itulah rencana Allah yang melampaui akal dari Yusuf. Dan juga melampaui akal setiap kita tentunya, saudara. Tetapi imanlah yang membuat kita tahu apa rencana Allah yang luar biasa atas hidup setiap kita. Saudara, mungkin hari ini kita juga sering kali diperhadapkan dengan begitu banyak pencobaan. Entah itu pencobaan yang terkait dengan masalah keuangan, seksualitas, kekuasaan, ataupun pencobaan-pencobaan lainnya, saudara. Pencobaan sendiri tidak selalu membuat seseorang itu kemudian jatuh dan terpuruk. Pencobaan kepada anak-anak Allah yang taat itu bahkan, saudara, bisa membawa seseorang itu kepada sebuah keberhasilan yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Dan itu menjadi sebuah kesadaran bahwa kehidupan kita itu ditopang, disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan itu memiliki satu rencana yang besar atas hidup setiap kita dan bagi masa depan setiap kita itu. Dan itulah yang memampukan kita untuk tetap bertahan untuk hidup benar, saudara. Bertahan untuk hidup benar dan kemudian kita bisa merasakan kemenangan atas segala pencobaan yang kita hadapi ini. Itulah sebabnya, saudara. Mari, saudara, saya mengajak bagi setiap kita semuanya. Ketika kita memulai hari ini, saudara, biarkan hatimu itu berbicara kepada dirimu sendiri bahwa engkau adalah milik Tuhan. Engkau adalah milik Tuhan. Seluruh hidupmu itu adalah milik Tuhan dan itu ada dalam penyertaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan ingin berperkara atas kehidupanmu karena Dia ingin memberikan rencana yang terbaik dalam hidupmu. Dan dengan kesadaran ini, saudara, bila dengan kesadaran ini kita terus diingatkan dan dimampukan untuk apa? Bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga setiap saat kita digoda, dicobai, saudara, kita bisa tetap berkemenangan atas dosa. Saudara, ingatlah, kita memiliki Allah dengan rencananya yang melampaui akal setiap kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita hidup seturut dengan kebenaran dari Allah sendiri. Bila firman Tuhan ini terus mengingatkan setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami ditopang oleh Allah sendiri. Kehidupan kami dipimpin dan dipelihara oleh-Mu Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kami seharusnya berkenan kepadamu. Itulah menjadi alasan bagi setiap kami. Ketika dalam kehidupan ini kami dicobai dengan berbagai macam pencobaan hidup. Kami tetap dapat bertahan dengan kebenaran itu. Dan kami menang atas pencobaan itu. Terima kasih Tuhan, dimuliakan nama-Mu demi Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.